Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Khafifatur Rahma. Saya adalah peserta Lasar CPNS golongan 2 tahun 2022 angkatan ke-72. Di sini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2 dengan materi adaptif dan kolaboratif yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Widyaswara Bapak Dr. Andes Didik Dwianto. Nilai-nilai dasar core value ASN. Saat ini kita akan membahas tentang adaptif dan kolaboratif. Yang pertama adalah adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Alasan kenapa kita harus adaptif? Yang pertama adalah karena perubahan lingkungan strategis di lingkup global, regional maupun nasional. Sebagai contoh adalah adanya perubahan iklim yang menciptakan pemanasan global, membuat negara di seluruh dunia harus bisa beradaptasi dengan mengambil keputusan penanganan perubahan iklim tersebut. Yang kedua adalah kompetisi di sektor publik, menjadi salah satu karakteristik penting dari perubahan lingkungan strategis yang mendorong dan memaksa negara untuk berperilaku seperti dunia usaha, bersaing untuk menghasilkan kinerja terbaik. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Konsekuensi PNS dari komitmen mutu ini adalah bahwa ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. Selanjutnya adalah perkembangan teknologi. Banyaknya cara kerja manusia konvensional yang sudah digantikan oleh mesin atau teknologi kecerdasan buatan manusia yang akhirnya membuat kita harus beradaptasi agar tidak tergeser oleh mereka. Pelayanan publik berbasis digital menjadi salah satu tuntutan perkembangan teknologi dan juga kemudahan bagi warga dalam mengakses dan mendapatkannya. Digitalisasi pelayanan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menyesuaikan dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Batasan pengertian adaptasi, yaitu yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Lalu yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. 5 prinsip disiplin agar organisasi terus memiliki pengetahuan yang mutakhir menurut Peter Senge. Yang pertama, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga tingkat mahir. Pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama dan gelombang yang sama terhadap suatu visi dan cita-cita yang akan dicapai bersama. Lalu pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Lalu yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan visinya. Lalu yang kelima adalah pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain sebagai berikut. Dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi, mitra, masyarakat, dan sebagainya terkait dengan kinerja instansi. Ciri-ciri individu adaptif, yaitu yang pertama adalah eksperimen, orang yang beradaptasi. 2. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, lalu memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Selanjutnya saya akan membahas tentang kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Definisi kolaboratif menurut Dyer Ensing tahun 98 dalam Celli et al. 2019 mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing
shared routines. Pengertian kolaborasi menurut Gray tahun 1989 adalah suatu proses berpikir di mana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan tersebut dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan. Kolaborasi pemerintah, collaborative governance. Menurut Irawan, tahun 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Collaborative governance menekankan semua aspek yang berkepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagai kekuatan. 6 kriteria penting untuk berkolaborasi yaitu yang pertama forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga, peserta adalah forum termasuk aktor non-state, lalu peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Lalu selanjutnya adalah forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Selanjutnya, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Lalu selanjutnya, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen tata kelola kolaborasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua adalah merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi kepentingan. Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Panduan perilaku kolaboratif. Menurut Perez Lopez et al. 2004 dalam Nugroho tahun 2018, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan waktu upaya untuk diperlukan terus menghormati pekerjaan mereka. Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko. Lalu selanjutnya adalah pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong. Dan secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi. Yang pertama adalah kerjasama informal. Perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, penyediaan peralatan, penerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, menerima pengelolaan hibah. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi menurut Ansen dan Guest tahun 2012 page 550, yaitu adalah trust building. Membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan menetapkan outcome antara. Kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kustomato 2021 menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga negara adalah kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.